Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular سربرآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. Israel sedang tersudut dan ini bisa jadi momen paling berbahaya dalam sejarah modern. Setiap hari selama perang, sistem pertahanan rudalnya membakar 200 juta dolar. Tapi uang bukan satu-satunya terbakar. Stok pencegat balistik, senjata vital untuk bertahan dari hujan rudal Iran hampir habis. Di tengah kepanikan itu, satu langkah ekstrim diambil, seret Amerika Serikat masuk ke dalam perang. Washington merespon fasilitas nuklir Iran diserang, tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini sekedar eskalasi regional atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Kenapa penting membahas ini? Karena jika bom nuklir benar-benar diaktifkan, konflik ini tak lagi soal Yerusalem, Gaza, atau Teheran. Ini soal kita semua. Satu ledakan bisa menghapus kota, satu keputusan bisa menghapus jutaan nyawa. Dan dalam diam, dunia mungkin sedang melangkah menuju perang dunia ketiga, dan kita akan terseret. Tapi serangan ini tak datang tiba-tiba. Semuanya dimulai dari satu ultimatum keras dari Washington dan satu penolakan tegas dari Teheran. Sisanya adalah jalan menuju konfrontasi terbuka. Ancaman itu datang langsung dari Presiden Donald Trump dengan nada yang tak bisa ditawar, menyerukan agar Iran menyerah tanpa syarat, sekaligus memperingatkan bahwa kesabaran Amerika sudah mencapai batasnya. Tapi Iran tidak goyah. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menanggapi dengan tenang. Jika Amerika menyerang, mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak dapat diperbaiki. Iran tidak mundur, dan Trump pun bukan sedang menggertak. Washington langsung merespon dengan kekuatan militer nyata. Sistem pertahanan udara tak dikerahkan ke Israel untuk menghadang gelombang rudal dari Iran dan sekutunya. Kapal induk kedua USS Nimitz bergabung dengan armada di Laut Merah. Sekitar 30 jet tempur siluman F-35 ditempatkan dalam posisi siaga di pangkalan Amerika di wilayah Teluk. Selama saling serang Iran dan Israel, lobi politik, tekanan publik, dan kalkulasi militer akhirnya bermuara pada satu keputusan besar. Amerika Serikat masuk ke konflik. Target pertama program nuklir Iran, 3 situs diserang: Fordow, Isfahan, dan Natanz. Dalam operasi yang disebut Operasi Midnight Hammer, Amerika menerjunkan 125 pesawat dan pesawat pengebom siluman P-2 Spirit terbang di kegelapan, mengangkut 6 bom penghancur bunker GBU-57, menyatukannya ke pusat-pusat strategis Iran. Dari bawah laut, kapal selam Amerika Serikat meluncurkan lebih dari 30 rudal Tomahawk yang menghantam fasilitas-fasilitas teknis. Serangan ini bukan sekedar pukulan militer, ini sinyal terang bahwa Amerika tidak lagi jadi penonton. Dan kini dunia memasuki fase baru, di mana garis antara ancaman dan kehancuran total makin kabur. Lagi-lagi serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran bukan terjadi begitu saja. Ini adalah mimpi lama Israel yang jadi kenyataan. Target utamanya Fordow, pabrik pengayaan uranium yang paling rahasia milik Iran. Fasilitas ini terkubur jauh di bawah pegunungan, dijaga ketat dan diyakini sebagai jantung program nuklir Iran. Dan hanya ada satu cara untuk menghancurkannya, bom bunker penghancur GBU-57, senjata pemusnah paling dalam yang hanya dimiliki Amerika. Israel tahu itu, dan mereka butuh Amerika untuk mengeksekusinya. Tapi bagaimana cara membuat Amerika bersedia menekan tombol? Inilah saat taktik bayangan dimainkan. Sumber-sumber intelijen menyebut Israel menjalankan operasi bendera palsu, sebuah skenario lama dalam dunia spionase di mana satu pihak menyamar sebagai pihak lain. Targetnya kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Serangan ini diklaim sebagai ulah Iran. Narasi dibangun, publik Amerika digiring ketika warga Amerika percaya bahwa tanah mereka telah diserang. Persetujuan untuk perang menjadi lebih mudah. Taktik ini bukan hanya manipulatif, tapi juga berbahaya. Karena satu langkah keliru bisa menyulut perang global yang tak bisa dihentikan. Dan yang paling mengerikan, kita bahkan mungkin tidak tahu siapa yang menembak duluan. Setelah 3 fasilitas nuklir utamanya dihantam, Fordow, Isfahan, dan Natanz, Iran tidak tinggal diam. Iran resmi mendeklarasikan perang. Di medan laut, Iran punya banyak cara membalas. Kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berlayar di Teluk bisa jadi target rudal anti kapal atau drone kamikaze. Pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk pun berada dalam jangkauan serangan langsung. Jadi yang paling strategis, Iran bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia. Jika terjadi, harga energi global akan melonjak dan krisis energi internasional pun tak terelakkan.
Di udara, Iran telah membuktikan diri. Militer mereka sukses menghancurkan berbagai pesawat tempur dan drone milik Amerika dan Israel, mulai dari Hermes 900 hingga jet F-35I. Ini menandakan langit Iran bukan zona aman, dan bagi Amerika bahaya sebenarnya bisa lebih dekat dari yang dibayangkan. Iran punya rudal balistik jarak jauh termasuk yang mampu menjangkau kota-kota di Amerika Serikat. Jika satu rudal dilengkapi hulu ledak nuklir, New York bakalan rata dengan tanah. Tapi Iran tidak hanya bertumpu pada kekuatan konvensional. Proksi regionalnya juga bergerak. Saat ini hanya Houthi yang terbuka menyerang Israel. Tapi mata dunia kini menunggu akankah Hezbollah dan Hamas ikut terjun. Di jalur diplomatik, Iran segera meminta dukungan darurat dari Dewan Keamanan PBB untuk mengecam serangan Amerika. Dan yang lebih radikal, Iran mempertimbangkan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Jika ini terjadi, dunia kehilangan akses verifikasi internasional atas program nuklir Iran. Tak ada lagi infeksi, tak ada lagi batasan pengayaan uranium. Iran bisa mengembangkan senjata nuklir secara legal dan terbuka, tanpa dilabeli pelanggar. Serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran langsung mengguncang dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak menyembunyikan kegembiraannya, menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump dan menyebutnya sebagai langkah berani demi keamanan global. Dari London, Perdana Menteri Inggris turut mendukung. Mereka menyebut tindakan AS sebagai langkah tegas untuk menghentikan ancaman nuklir Iran. Namun tidak semua sepakat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan kekhawatiran mendalam. Ini adalah eskalasi yang berbahaya di kawasan yang sudah berada di ujung tanduk. Ini adalah ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam keras tindakan Amerika. Ia menyebut sebagai pelanggaran hukum internasional yang menghancurkan jalur diplomasi. Kami tidak pernah meninggalkan diplomasi, tapi hari ini Amerika menghancurkannya dengan rudal. Dunia kini terpecah antara mereka yang melihat perang sebagai solusi dan mereka yang tahu perang nuklir tak pernah punya pemenang. Konflik ini tak lagi regional, Rusia mulai bicara. Presiden Vladimir Putin secara langsung meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menjamin keselamatan personel Rusia yang tengah membangun 2 reaktor nuklir di Iran. Putin juga menyampaikan protes keras kepada Trump. Karena jika Rusia tak diberi jaminan, maka serangan AS dianggap melanggar kesepakatan yang telah dijalin di belakang layar. Sementara itu, China diam-diam bergerak. Diklaim 2 kapal intelijen elektronik milik Angkatan Laut Cina tipe 855 dan 815A telah memasuki Teluk Persia. Kapal ini bukan kapal perang biasa, ia memantau komunikasi, membaca arah konflik dan memberi sinyal Beijing sedang mengawasi. Dengan 2 kekuatan besar kini ikut memandang serius konflik, dunia mulai bicara satu istilah yang sebelumnya hanya terdengar di buku sejarah, Perang Dunia Ketiga. Namun masih ada 2 jalan, eskalasi atau deeskalasi. Jika AS terus menyerang dan Iran keluar dari perjanjian nuklir, proksi bergerak liar, dan Rusia Cina ikut turun langsung, maka jalur eskalasi terbuka lebar. Namun jika diplomasi ditegakkan kembali meski melalui tekanan global dan kompromi pahit, mungkin dunia masih bisa ditarik menjauh dari tepi jurang. Tapi pertanyaannya kini, siapa yang akan menahan pelatu ketika semua senjata sudah diarahkan?